Edo, dari semua ceritamu aku terkesan sekali. Cuma ada yang mengganggu pikiranku. Kan kamu sebelum menikah patungan mau beli apartemen. Apartemennya di mana itu? Bisa aku beli nggak itu akhirnya? Jadi karena saya sebegitu stresnya, saya nggak mau mikirin dia lagi, itu apartemen DP-nya angus, Andi. Oh jadi nggak jadi apa-apa itu? Nggak jadi, makanya saya... Tambah nangis itu. Oh Tambah jangan-jangan nangis yang berikutnya adalah nangis ini. Betul, saya jadi udah hancur hati, hancur keuangan. Dan saya hancur karir juga, kenapa? Karena saya kerjaannya MC, jadi MC wedding. Dan itu kamu tidak lakukan apa-apa lagi? Saya nggak sanggup, karena pada saat saya MC wedding, yang nangis saya bukan orang tuanya. Dan ini beneran, saya sumpah demi Tuhan. Yang nikah siapa, yang nangis saya. Gitu, jadi saya... Itu bagus, orang tuanya pikir gila MC aja sampai terharu. Padahal kamu lagi mikirin nasibmu ya. Iya, jadi saya udah hancur ekonomi, hancur karir, hancur hati, ya itulah titik terendah saya. Baik, Edo, sorry ya kalau kita ketawa-ketawa padahal itu penderitaanmu ya. Manusiawi lah, kita selalu senang melihat penderitaan orang. Kok gitu pesan moralnya kok gitu ya. Nah, Mbak Popi, coba kasih perspektif melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Edo. Ya, jadi dari gambaran ini tadi kan hancur karir karena kesedihan. Kesedihan itu karena depresi. Depresi itu pasti pengennya tadi nangis tanpa alasan. Nah, ini depresinya udah lebih dalam karena nggak bisa ngungkapin rasanya lagi. Nah, itu ditimbulkan oleh kehilangan orientasi waktu dan tempat. Tiba-tiba ganti pin, tiba-tiba berada di sebuah tempat. Nah, pada saat berada di gereja, begitu mendengar seseorang figur otoritas yang bicara sesuatu hal, disitulah bisa meledak dan bisa mengeluarkan perasaan. Datang terus menerus beberapa waktu, itu intens, itu sama aja kayak konseling seperti itu kan. Nge-charge lagi, maka pada saat nge-charge lagi, rejeki pun datang lagi kan. Banyak lagi berlimpahan dan lain-lain. Karena memang ada related sih. Kalau kita punya perasaan sedih, itu dibiarkan, nanti pengaruh sama energi kita yang lain gitu loh. Kemudian kenapa punya perasaan sedih? Karena ditinggal, kan ada perasaan ditinggal. Tadi saya mengutip kalimat ya bahwa bayangkan orang yang saya cintai dan mau menerima saya, satu-satunya orang yang saya percaya itu meninggalkan saya. Disitulah hancur hidupnya. Karena merasa saya ditinggal dan saya sendiri. Satu-satunya orang yang memahami saya pergi. Berarti untuk apa saya hidup lagi? Nah itu titik baliknya kenapa akhirnya mau mengakhiri hidup. Karena depresi tadi. Karena memang Bang Andi, pada saat perasaan, itu disimpan di mana sih perasaan? Ada yang tahu nggak? Di mana? Hati di mana? Hati di otak. Aduh aku gak enak perasaan, kayak gak mungkin ya. Sentuh bagian perasaan. Kamu kalau misalnya punya perasaan nyimpennya di mana? Itu apa? Jangan didengkul gitu masa ada yang bukan. Itu apa namanya? Jantung. Hati di sini, liver. Nah, perasaan nyimpen kesedihan dari kecil karena organ pertama yang Tuhan kasih itu kan jantung. Dari kecil kamu nyimpen perasaan terus menerus itu perasaan disimpan. Yang disimpan tuh sedih. Nah, sedih kalau jantung kita sedih copotin dari tubuh, jantung itu bisa bertahan 2 jam. Namanya transplant. Ditransplant jantung, pindahin ke tubuh manusia, maka perasaan manusia yang meninggal itu pindah. Jadi depresi itu tidak gampang untuk diselesaikan begitu aja. Dan jangan menganggap underestimate, oh itu biasa aja, oh itu stres. No, itu bukan stres. Itu depresi ya depresi. Depresi itu tadi. Maka kalau kamu bilangnya ada orang yang bicara agama, karena pada saat orang depresi dia gak peduli masalah agama, dia gak peduli masalah apapun gitu loh. Karena dia gak tahu bagaimana mengelolanya. Nah pada saat kamu kebuka pikirannya temanmu masuk, lalu kamu akhirnya bertemu dengan Tuhan, maka perubahan itu terjadi gitu kan. Kayak oke, open saya terima gitu. Tapi kalau kamu bicara dengan orang yang mau bunuh diri, detik ini kita ngomong sama orang bunuh diri, kita gak bisa ngomong dosa sama dia. They don't care. Dia gak peduli tentang dosa. Dia gak peduli. Dia hanya berpikir sakit banget gitu. Pada saat kita tahu bahwa persoalannya adalah putus pacar atau ditinggal kawin. Kalau orang lain yang gak paham kan kayak masalah kecil ya. Padahal itu besar loh. Jadi kalau misalnya kamu punya adik atau temen yang lagi tertekan, jangan dibiarkan. Tadi kan bilang,
ketemu sama keluarga tenang. Abis itu masuk kamar, karena orang depresi jangan dibiarkan sendiri. Dia harus didampingin, harus. Karena tadi keinginannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.